Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kajian tentang analisis model pengambilan keputusan dalam penataan pasar impres Atambua tahun 2025. Analisis model teoritis penataan pasar baru, pasar impres Atambua. Penataan pasar impres Atambua tahun 2025 menjadi studi kasus penting dalam memahami penerapan teori-teori pengambilan keputusan dalam praktik pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Belu berupaya menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman. Namun upaya ini mendapat resistensi dari perdagangan yang merasa khawatir akan kehilangan pelanggan. Situasi ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan ekonomi jangka pendek atau pedagang dan pembangunan jangka panjang atau pemerintah. Kasus ini relevan untuk melihat bagaimana berbagai model pengambilan keputusan diaplikasikan. Yang berikut uraian teoritis. Rational choice model menekankan keputusan berbasis data, perhitungan rasional, dan analisis objektif. Pada kasus pasar Atambua, pemerintah menggunakan kajian teknik lokasi, analisis dampak ekonomi, perhitungan potensi perkembangan pasar, studi kelayakan relokasi. Model ini terlihat pada tahap awal ketika pemerintah melakukan perencanaan yang sangat sistematis dan terstruktur. Incremental model menekankan perubahan kebijakan secara bertahap, kompromi, dan penyesuaian kecil. Model ini paling mencerminkan keputusan Bupati Belu karena pemerintah menyesuaikan pendekatannya setelah muncul penolakan pedagang. Kebijakan diubah sedikit demi sedikit agar diterima masyarakat. Kompromi dilakukan untuk menghindari konflik sosial yang terbuka. Yang berikut pandangan Gerbert-Kent model menggambarkan keputusan yang muncul dari masalah yang bercampur, peluang politik, tekanan dari berbagai kelompok, situasi tidak terstruktur. Dalam kasus Atambua, beberapa pihak menilai keputusan akhir tampak sebagai kompromi tanpa arah kebijakan yang sepenuhnya konsisten, ciri khas model Gerbert-Kent. Yang berikut 3 analisis penerapan 3 model. 1. Tahap perencanaan. Pemerintah menggunakan rational choice model. Semua langkah awal dilakukan secara rasional. Studi kasus lokasi, data pedagang, proyeksi pertumbuhan ekonomi, analisis dampak pasar. Yang kedua, tahap implementasi. Pemerintah lebih mengarah pada incremental model. Adanya penolakan membuat pemerintah menyesuaikan kebijakan secara bertahap melalui sosialisasi ulang, negosiasi, perubahan teknis relokasi. Dan yang ketiga, situasi kompleks di lapangan. Terdapat unsur Gerbert-Kent model, tekanan politik, tuntutan masyarakat, masalah mendadak di lapangan, dan ketidakpastian membuat beberapa keputusan tampak tidak sepenuhnya koheren. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan tiap model dalam konteks Belu. Rational choice model. Kelebihan, analisis objektif dan efisien, menghasilkan keputusan yang terencana dengan baik. Dan kekurangannya itu sering mengabaikan faktor sosial budaya, tidak memperhitungkan resistensi politik yang kuat di tingkat lokal. Dan yang B, incremental model. Kelebihan ini lebih realistis dan mudah diterima masyarakat, adaptif terhadap dinamika sosial. Dan kekurangannya, perubahan kecil bisa membuat arah kebijakan tidak jelas, prosesnya lebih lambat. Dan yang C, Gerbert-Kent model. Kelebihan, mampu menjelaskan kompleksitas situasi nyata. Kekurangannya itu, keputusan bisa tampak tidak terarah, tidak ideal untuk perencanaan jangka panjang. Dan yang kelima, kesimpulan. Penataan pasar impres Atambua menunjukkan bahwa pengambilan keputusan publik tidak dapat mengikat satu model secara sempurna. Pemerintah memulai dengan pendekatan rasional, menyesuaikan secara bertahap atau incremental, dan sesekali berada pada kondisi campuran disebut Gerbert-Kent. Pendekatan terbaik bagi pemerintah daerah adalah kombinasi yang fleksibel, berbasis data, adaptif terhadap kondisi sosial, dan mempertimbangkan dinamika politik. Dan untuk penjelasan lebih lanjut lagi akan dibawakan oleh teman-teman. Sekian dari saya.
Kebijakan penataan pasar Impres Atambua tahun 2025 merupakan langkah penting pemerintah Kabupaten Belu untuk menciptakan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Namun, proses ini tidak berjalan tanpa tantangan. Banyak pedagang menunjukkan resistensi karena kekhawatiran kehilangan pelanggan akibat relokasi. Inilah yang membuat kasus ini menarik untuk dianalisis menggunakan teori-teori pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Yang berikut rumusan masalah. Terdapat beberapa pertanyaan utama dalam kajian ini. Yang pertama, bagaimana model-model pengambilan keputusan diterapkan dalam kasus penataan pasar? Yang kedua, model apa yang paling dominan digunakan? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan tiap model? Yang keempat, bagaimana pendekatan utama kebijakan penataan pasar di daerah? Yang berikut tujuan kajian. Tujuan analisis ini adalah menganalisis penerapan 3 model pengambilan keputusan, mengidentifikasi model dominan, menilai kelebihan dan kekurangan model, memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan daerah. Yang berikut adalah pengertian rational choice. Rational choice model menjelaskan bahwa keputusan diambil secara rasional, berbasis analisis data, perhitungan biaya manfaat, dan pemilihan alternatif terbaik. Yang berikut adalah ciri-ciri. Karakter model ini meliputi: yang pertama, pengumpulan data secara sistematis; yang kedua, analisis objektif; yang ketiga, menetapkan pilihan paling efisien; yang keempat, menargetkan hasil optimal. Relevansi dengan kebijakan publik. Dalam praktik pemerintah, model ini penting karena membantu merancang kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut teman-teman adalah incremental model atau the science of modeling truth. Ini dikemukakan oleh Charles Lindblom. Model ini menekankan bahwa kebijakan biasanya berubah secara bertahap, bukan melalui perubahan besar. Ciri-ciri utamanya adalah keputusan dibuat dengan langkah kecil, tapi berdasarkan kompromi, berdasarkan negosiasi dengan aktor terkait, fleksibel terhadap perubahan sosial. Yang berikut adalah relevansi. Model ini sangat umum digunakan di pemerintahan daerah karena lebih realistis untuk menghadapi resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Yang berikut Gerbecken model menggambarkan proses pengambilan keputusan yang kacau dan tidak selalu terstruktur. Masalah, solusi, dan aktor biasanya muncul secara bersamaan tanpa hubungan yang jelas. Kondisi yang muncul dalam model ini biasanya muncul ketika tujuan organisasi tidak jelas, informasi terbatas, banyak aktor yang berkepentingan, keputusan dibuat secara reaktif. Yang berikut contoh umum, misalnya keputusan yang berubah-ubah karena tekanan politik atau karena munculnya masalah mendadak yang harus segera ditangani. Yang berikut model dominan dan kelebihan kekurangan. Yang pertama, model dominan inkremental. Model yang paling mencerminkan proses penataan pasar Impres Atambua adalah inkremental model karena keputusan final sangat dipengaruhi oleh proses negosiasi dan kompromi. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan tiap model. Rational choice. Objektif struktur, kurangnya sensitif terhadap kondisi sosial. Inkremental lebih mudah diterima masyarakat atau perubahan sering terlambat. Yang